Bilang kanan kirinya dong. Seberapa sih kalian ngerasain kasih Tuhan itu? Sedap. Ngerasain kebaikan Tuhan semua, amin. Sampai saat ini dari awal 2016. Dan wah, Tuhan Yesus lindungi kita sempurna. He's good, amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to me, Jesus. Katakan, He is so good to me. He's so good to you and me. He is so good to you, Jesus. See, He is so good to you. It's all about your love, God. Kami rasakan kebaikan-Mu. Come on, lift up your hand. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and He's good. So good to me, Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, yes. He's so good to you and me. He's good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Bilang kanan kirinya, dia yang paling baik. Lebih baik dari pacarmu. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau naikkan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Bapa. Kami tak dapat balas setiap
kasih-Mu dalam hidup kami. Selain puji dan sembah nama-Mu yang kudus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi katakan, worthy is the Lamb. Dengan puji-pujian kami Bapa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang sore hari ini. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara atas setiap kami. Kami tahu bahwa kasih-Mu yang tanpa syarat sudah Engkau berikan buat kami. Kau rela mati buat kami. Bahkan waktu kami masih melakukan dosa, Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Biarkan Engkau Tuhan berbicara atas setiap kami yang datang pada hari ini. Kami akan berbeda waktu kami keluar dari tempat ini, karena kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara-saudara boleh duduk. Oke, hari ini wah, penuh juga ya. Kayaknya banyak yang haus cinta hari. Makanya agak penuh tempatnya. Kita kedatangan seperti biasa bintang tamu, bukan bintang tamu ya. Pembicara yang akan membahas tentang unconditional love. Saudara sudah siap menerima firman Tuhan? Boleh kita panggil Pak Petra sama Pastor Charlie untuk naik ke atas panggung. Di hari yang berbahagia ini, bukan berarti ini buat yang pasangan aja. Justru ini yang jomblo-jomblo juga perlu. Amin. Nah, untuk ngingetin lagi bahwa hari ini temanya itu tentang unconditional love. Saya percaya bahwa hari ini kita semuanya akan diperlengkapi dan kita keluar dari tempat ini akan diberkati Tuhan. Amin. Oke, baik. Dari Pak Petra? Ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ini bukan hanya bicara tentang hubungan antara beda jenis kelamin, tetapi ini lebih kepada, kita udah bahas di sini tentang LGBT, kita udah bahas tentang banyak menyikapi tentang kasih yang salah. Tetapi sekarang kita akan melebar lebih luas lagi sebenarnya, antara hubungan koko sama cici, sama adek, dan kemudian dengan orang tua dan anak, sesama pekerja dan pelayan semua, dan kita semua satu sama lain. Jadi lebih kepada prinsip dasar sih tentang kata kasih itu sendiri. Nanti pas kita bicara kasih itu melebar nih, bisa nanti dengan hubungan satu sama lain, dan kita akan bicara tentang hal itu lebih dalam lagi. Oke, kita buka Alkitab dulu yuk. Matius pasal yang ke-6, tadi Markus sudah berdoa ya. Markus pasal yang ke-6,
Kita harus pakai kursi apa nggak usah sih? Boleh juga ya. Boleh juga ya. Markus pasal yang ke-6. Sorry. Matius pasal yang ke-6. Sorry. Lukas pasal ke-6. Lukas yuk, ampun. Yuk, Lukas 6. Mulai dari 2:32. Lukas 6, duduk aja bro. Lukas 6 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya baca. Oke. Pak Petra. Baca sama-sama aja. Oke. 32 yuk, baca yuk. 1, 2, 3 ya. Dan jikalau kamu Mengasihi mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Stop. Kalau kamu sakit terus kemudian disembuhkan, happy nggak? Kalau orang yang tidak percaya Yesus pergi ke dukun sakit terus kemudian disembuhkan, happy nggak? Happy. Ulang ya. Semua percaya Yesus kan? Percaya nggak nih? Ini percaya apa enggak sih? Ya. Percaya. Sekarang saya tanya, yang percaya dulu angkat tangan. Coba yang percaya. Oke, selesai. Kita sakit, disembuhkan, happy nggak? Happy. Orang di luar Yesus yang tidak percaya Yesus, lihat ya. Dia sakit, disembuhkan, happy nggak? Happy. Sama dong. Itu berarti saudara sama mereka sama. Apa spesialnya? Gak ada. Kamu sakit disembuhkan happy, mereka gak percaya Yesus sakit disembuhkan juga happy. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Sekarang kita balik yuk ke ranah sebelah kiri. Lihat baik-baik ya. 32 kita baca. 1, 2, 3 ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah? Jasamu. Biasa banget. Kamu sayang dia, dia sayang kamu. Biasa. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang apa? Mengasihi mereka. Sekarang kita balik yuk. Balik ya. Tadi pola yang kanan tuh. Sekarang pola yang kiri nih. Lihat. Kamu sakit atau kamu selama ini berdoa untuk teman hidup dan sampai hari ini tidak dijawab. Kalau minta teman hidup dijawab, happy. Dia juga happy. Kamu sakit disembuhkan, happy. Orang yang tidak kenal Tuhan juga happy. Sekarang kamu sakit, kamu nggak disembuhkan. Sekarang saya bertanya, kalau kamu nggak disembuhkan, imanmu makin kuat, itu hebat apa biasa? Hebat. Sekarang saya mau tanya, orang yang tidak percaya Yesus, dia berdoa, dia nggak percaya Yesus, dia datang kemanapun, dia sakit nggak disembuhkan, kira-kira dia happy apa dia putus asa? Putus asa. Itu bedanya saudara dan mereka. Wow. Berikan tepuk tangan dong. Ngerti atau enggak? Susah sih itu, susah dicerna. Bisa diulang mungkin. Susah dicerna. Kalau kita sakit nggak disembuhkan, tapi kita makin mencintai Tuhan lewat peristiwa itu yang top. Amin. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita itu luar biasa. Mengasihi itu tanpa syarat. Yang setuju katakan Amin. 33. 1, 2, 3 ya. Sebab Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. traktir orang yang biasa traktir kamu biasa nggak? Biasa. Tapi traktir orang yang biasa pelit sama kamu itu yang luar biasa. Oke. Paradigma dulu dirubah nih. Traktir orang yang biasa traktir kamu biasa. Dia traktir kopi nih hari ini. Besok lu kasih sianida, biasa. Dia traktir kamu, kamu traktir dia, biasa. Tapi dia pelit sama kamu, kamu tetap traktir dia. Itu yang luar biasa. Ya, lihat 34, 35, 36. 34. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, Apakah jasamu? orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali. sama banyaknya. Jangan jadi rentenir ya. Minjemin orang 1 juta, jangan minta 1,2.
1 juta kasih 1 juta, bos. Nggak jadi masalah tuh. Ingat baik-baik ayat 35-36 closing. Yuk 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi apa? Anak-anak Allah. Yang maha Tinggi. stop. Orang minjam, kamu kasih sama orang itu, tapi kamu tidak minta laba dari dia. Pertanyaan saya, ada untungnya nggak? Secara materi nggak ada untung, tapi dapat bonus nggak? Dapat. Bonusnya dari siapa? Di surga. Tuh dia poinnya. Mau dapat materi apa dapat investasi di surga? Lebih enak dapat investasi di surga daripada materi hari ini. Ingat baik-baik, apa yang kau kerjakan hari ini, walaupun itu sakit, tapi nilai kekekalannya luar biasa. Amin. Yuk kita baca sekali lagi 35. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu mengasihilah musuhmu dan berbuat baiklah pada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Lihat, terhadap orang-orang apa? Tidak tahu terima kasih. Ayat 36 terakhir. 1, 2, 3 ya. Kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah Murah hati. orang yang tidak tahan melihat orang lain susah. Dan dia selalu mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Lihat, hidupnya dia selalu tidak pernah kekurangan. Amin. Amin. Orang yang selalu mau berlomba-lomba untuk dapat melayani orang lain. Lihat, hidup pribadi dan keluarganya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. 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 Istri saya itu paling protes sama saya. Kenapa? Setiap ada tamu, kalau bisa semua apa yang ada di kulkas bawa pulang tuh kasih dia. Datang nih, kadang-kadang kan kita kalau selesai khotbah, ada orang kasih kue lah, kasih inilah, itulah, itu di kulkas tuh banyak banget. Jadi ada datang teman bertamu nih, istri saya udah tahu standarnya apa, teh atau kopi, udah kasih tuh kue. Nggak mungkin orang bertamu di rumah saya pulang tangan kosong. Pasti saya bilang, apa mah yang ada kasih mah, semua kasih. Istri saya sampai bilang gini, lu semua orang lu kasih sampai lu nggak mau tanya lagi sama gue boleh apa enggak. Jadi saya main ambil barang-barang itu saya kasih dia nih. Udah sampai dia pergi sampai luar, istri saya bilang gini, lain kali lu jangan kayak gitu ya. Kenapa? Semua barang yang lu kasih itu belum pernah gue coba. Oh ya Tuhan Yesus tolong. Kadang-kadang kita sebagai, ya saya orang misi, saya bukan orang yang hidup dalam sebuah sistem, saya orang misi. Jadi saya tergerak, saya kasih-kasih aja. Kadang-kadang kita pikir nggak boleh juga begitu ya. Dan sekarang kebawa ke anak saya yang nomor 1 nih. Ini kalau pulang dapat kue nih segala macam, tuh anak gue tuh bahaya tuh. Besok pagi nih sekolah nih, dia taruh di plastik tuh, kasih ke satpam tuh. Tuh satpam datang ke rumah, Pak Petra makasih ya udah kasih. Siapa yang kasih? Bapak sama anak nggak beda jauh, lu beda tipis doang lu. Ingat baik-baik ya, nggak akan pernah engkau kekurangan. Amin. Amin. Lihat ya, orang yang sangat begini nih, lihat hidupnya kekurangan. Orang yang selalu jaga ini kenapa gini, lihat ya. Orang yang kikir, teman saya nih, kue disimpan sampai expired date. Berjamur tuh semua lo. Dia bisa simpen lo di bawah lemari sampai lupa tuh ada situ. Orang kalau udah rakus model begitu. Bangsa Israel pernah rakus, dikasih makan daging sama Allah, apa yang terjadi? Semua keluar dari semua lubang dalam hidup dia keluar semua. Ingat baik-baik. Kita bukan begitu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan baik. Saya mau sampaikan ya, closing. 1 menit. Nggak enak jadi orang Kristen. 1. Tampar pipi kiri, kasih pipi Kanan. paling gak enak. Yang kedua, ikut Yesus sangkal diri dan pikul Salib. Sangkal diri apa sih? Bisa melawan tapi tidak boleh melawan. Harusnya balas tapi nggak boleh balas. Harusnya boleh nikmati tapi tidak boleh nikmati. Nggak enak tuh. Yang kedua, sangkal diri. Nggak salah, dibilang salah. Dihina karena ikut Yesus. Paling gak enak tuh. Lihat. 3. Ada orang yang berbuat jahat sama kamu, nggak boleh balas. Ampuni dan berkati dia. Parah. Orang buat baik, buat jahat sama kamu harus buat baik, taruh ke bara api. Saya mau sampaikan,
jadi orang Kristen gak enak. Masih ada waktu untuk mengundurkan diri. Nah saya kasih tahu dari awal nih. Mana enak jadi orang Kristen. Tapi hebat ya. Kalimatnya hiburan loh. Kalimat tadi kesannya negatif ya. Sekarang kita kembali kasih yang positif. Lihat. Orang benar selalu dibela Tuhan. Yes. Amin. Orang fasik dihukum Tuhan. Orang benar diperhatikan Tuhan. Amin. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Justru anak orang benar tidak akan pernah duduk minta-minta roti. Yes. Orang fasik cari berkat untuk disimpan. Orang benar menunggu berkat fasik dikasih orang benar. Kalau kembali ke sini, tampar pipi kiri, kasih pipi. Kanan. Oke, kita balik ke sini. Orang benar tidak ditinggalkan Tuhan. Orang benar diperhatikan Tuhan. Enak yang kanan apa yang kiri? Enak yang kanan apa yang kiri? Kanan. Kanan. Tapi harus juga nikmati yang kiri. Itu hidup. Unconditional love, mengasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus berkati. Amin. Udah selesai, boleh pulang. Iya. Udah pulang. Ya udah pulang. Mungkin dasarnya dari ini Kak Petra. Perbedaannya sayang sama cinta mungkin ya. Dalam. Dalam. Kan kadang-kadang sekarang nih kita ngomong nih. Baru Iya. nyender begini gua. Soalnya saya lihat gini, ada modus-modus kakak, adek, cici, koko gitu. Nah, adek kakak gitu bilangnya sayang, tapi Iya. padahal enggak ada apa-apa. Kakak. Dede. Siapa di sini yang datang dengan pacarnya? Nah, saya mau nanya. Yuk, Angkat tangan ayo. datang pacar. Siapa namanya? Paulus, Petra. Paulus sama Petrus teman baik. Paulus pacarnya mana? Siapa namanya? Hah? Vero. Siapa? Vero. Paulus. Diri Paulus sama Vero. Diri, nggak apa-apa. Ini jemaat semua, domba-domba semua di sini. Nggak ada yang kambing kok. Paulus diri, tunggu sebentar ya. Kasih mic dong. Bedanya sayang sama apa? Cinta. Pacaran berapa lama, Vero? 5 tahun kelamaan. Lu ngapain cuman orangnya dia juga? Pacaran jangan kelamaan, buang-buang waktu, bos. Ya. Habis ongkos udah traktir berapa banyak duit lu? Banyak kan habisnya kan? Udah berapa banyak duit lu habis? Bensin semua. Tutup buku. Paulus sama Vero ya? Umur berapa Paulus? 26. Vero? Sama. 6. Ya. Ngadep. Ya. Paulus coba ngomong Paulus. Ngomong sama Vero, bilang kamu sayang dia. Coba ngomong. Pak sebut namanya. Tenang kayak dewasa dikit lah, jangan kayak orang kampung. Dewasa dikit. Ayo, coba, nggak apa-apa Paulus, nggak apa-apa. Coba saya pengen tahu aja, Ayo. Aku sayang kamu. Oke, stop. Udah cukup ya Vero ya? Kamu udah denger ya? Cukup sampai situ ya. Sekarang kamu ganti kata sayang dengan kata cinta, oke? Kamu ngomong sama dia. Sekarang tatap dia. Aku cinta kamu. Sekarang saya mau tanya Vero, kasih mic ke kamu. Vero, saya mau tanya, mana yang kamu rasakan waktu dia ngomong sayang sama cinta? Lebih Sayang. kuat sayang apa cinta? Sayang. Oh sayang. Iya. Oke. Tunggu ya Vero ya. Kamu Vero ya. Iya. Paulus sorry ya. Sekarang saya ngomong sama dia ya. Boleh saya ngomong sama dia? Nggak boleh. Ini gue ngomong dulu dari awal. Nah, gue nggak bisa. Kalau lu tinggi, gue bisa diginiin. Saya ngomong aja Vero sorry ya. Saya sayang kamu. Oke. Sekarang saya rubah nih. Saya mencintai kamu. Kira-kira lebih dalam mana? Mencintai. Mencintai kan? Sayang belum tentu mencintai, tapi mencintai pasti dia sayang banget. Yes. Ya udah duduk, makasih Tuhan berkati. Dia baru sayang doang, bos belum mencintai. Oh, pantas 5 tahun. Mantas 5 tahun lu baru sayang doang lu. Baru ketahuan dia. Sayang apa cintai? Sayang. Pas gua ngomong cinta, baru 1 jam udah cinta dia. Pero beda ya. Orang sayang itu semua orang bisa bilang sayang loh. Yes. Tapi orang mencintai itu hanya satu pribadi. Sayang belum tentu mencintai. Tapi mencintai pasti dia sayang. Lihat baik-baik ya. Oke. Vero thank you ya. Paulus ya. Maaf ya Paulus ya. Mungkin dari sini nanti keluar bisa konseling sama. Udah bagus kok. Nanti nikah aja tahun depan. 5 tahun kelamaan pacaran bos.
Buang-buang duit, Bos. Waduh. Nah, tadi kan udah ada perbedaannya, sayang belum tentu cinta, cinta udah pasti sayang. Nah, batasannya itu loh, Kak Petra, yang kadang-kadang anak-anak muda tuh suka Bingung nih. bukan bingung, sengaja kadang-kadang. Oh, sengaja. Udah tahu tapi Iya, sengaja ya. Iya. Kira-kira ada gak panduan untuk membatasi itu? Oke. Di budaya kita timur, ngomong sayang itu agak rawan. Ngomong cinta itu lebih dalam. Budaya timur ya. Kalau di barat, ngomong sayang itu biasa. Tetapi kalau kita sudah punya keakraban, manggil sayang itu jadi biasa. Manggil cinta itu hubungannya sudah pasti spesial. Nah, sekarang masalah budaya nih. Nah, budaya ini kan terbentuk karena pola pikir manusianya kan. Nah, kalau kita sudah ada dalam sebuah komunitas yang rancu bicara begitu beda. Lihat ya. Sekarang tuh bahasa-bahasa sekarang tuh kalau dikit, cin, bener gak? Cin, cinta maksud dia gitu kan. Lihat ya, kalau laki-laki kita panggil apa? Kalau gue panggil sama lu, gini. Kos, lu nengok kan? Tapi kalau gue panggil dia, Cin, dia nengok, pasti agak dia. Kalau gue panggil nama, dia nggak nengok. Kalau gue panggil Cin, beda loh. Sekarang lu ambil tisu deh. Lu ambil tisu juga berdua. Ini mau buat apa? Oke, berdiri di depan sini bos. Ini buat apa? Enggak. Lihat ya. Sekarang ada keringet. Iya. Tunggu dulu. Ya, ini kan bahaya nih. Enggak, supaya jelas ada batasannya. Di sini kalian anggap ada keringet. Sekarang ambil tisu, lapnya bagaimana coba? Ya gini lah. Udah cukup, duduk. Unik ya. Laki itu biasanya kalau ada keringat nggak pernah ambil tisu. Laki itu kalau keringat nggak pernah ambil tisu, pasti dia begini dia. Kan Tapi tadi kalau dia dikasih. makanya gue nanya dulu. Udah ambil tisu pakai begini lagi mukanya. Asik. Itu mas ada nggak benar mas? Ini contoh dua. Sebenarnya sih kalimatnya begini. Kalau tadi bedakan antara sayang sama cinta, contohnya tuh begitu tuh. Lihat ya, baik-baik ya. Bagi laki-laki keringat itu nggak lazim dia pakai tisu. Dia cuek aja gitu. Dia nggak pusing. Selesai ya. Bagi wanita dia pakai tisu. Bagi dia tuh harus lazim. Perhatikan baik-baik. Gunakan sayang sama cinta tergantung konteks siapa yang ngomong. Cewek sama cewek ngomong sayang biasa. Cowok sama cowok ngomong sayang dua-duanya kacau. Lo ngerti maksud gua? Ngerti nggak? Iya. Susah banget nih nyambungnya nih dari tadi ya. Lihat. Kalau cewek sama cewek ngomong sayang. Cowok bermasalah. Dengan cewek. Bingung nggak? Oke, ya karena kita bingung kita ganti pertanyaan. Mungkin kata-kata yang sering kita dengar adalah mengasihi kekurangan. Itu benar gak sih, Kak Petra? Maksudnya kalau kita tuh mengasihi dari kelebihan seseorang itu oke nggak? Oke, contoh. Cewek sama cowok. Ini cowok, ini cewek suka sama ini cowok satu. Badannya tinggi, perutnya six pack. Nah, tapi biasanya cowok yang perutnya six pack jarang ada yang normal, biasanya. Contoh aja nih. Tinggi badannya bagus, kerjaannya bagus, lulusan sekolahnya bagus, keluarganya baik-baik, ganteng, kaya raya. Lihat ya, ini cewek
lihat itu cowok berdasarkan apa yang dia lihat, nilai positifnya banyak. Selesai. Mereka masuk dalam rumah pernikahan nih. Waktu mereka masuk dalam rumah pernikahan, ceweknya punya ekspektasi tinggi terhadap cowoknya karena masa pacaran yang dilihat adalah positif terus. Lihat, perhatikan baik-baik. Waktu dia mencintai dari kelebihannya, tiba-tiba dalam pernikahan ternyata ini cowok yang jadi suaminya dia, perkataannya kasar, sering melukai, orang yang tidak menghargai kamu, segala macam. Pertanyaan saya, waktu kamu tahu negatif itu, pertanyaan saya, cintamu berkurang atau tidak? Berkurang atau tidak? Berkurang atau tidak? Pasti berkurang. Lihat kelebihan dia, tidak mungkin bertambah. Karena dasarnya di situ. Sekarang kita balik yuk. Kamu mencintai ini cewek, satu. Tuh cewek cerewet, keras kepala, nggak bisa diatur. Kalau ngomong, nggak pernah berhenti. Ya kita buat agak lebih parah aja hidupnya. Ini cewek hidupnya keras kepala, nggak bisa diatur. Kalau ngomong, nggak bisa ditahan. Orangnya cemburuan. Tapi saudara cinta sama dia karena kelemahan dia. Selesai. Kalian nikah sama dia. Waktu nikah sama dia, ternyata dalam pernikahan orangnya lembut, bisa ngurus suami, bisa ngurus rumah tangga. Kira-kira makin cinta atau tidak? Tiba-tiba ada orang ngomong, istri lu itu keras kepala, banyak ngomong segala macam. Kira-kira cintamu berkurang atau tidak? Enggak. Tidak, karena kamu mencintai dari kekurangannya. Wow. Dalam tuh. Mencintai dari kekurangannya, lihat kelebihannya makin cinta. Tapi lihat kekurangannya, cintamu tidak berubah. Tapi mencintai dari kelebihan, lihat kelebihan biasa, lihat kekurangan, cintamu berubah. Hari ini, unconditional love, mengasihi dari kekurangan. Ketika melihat kelebihan, engkau akan semakin mencintai dia. Ya udah gitu dong. Kasih tepuk tangan dong. Cuma denger Oke, aja. sambil nunggu begini, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ada pertanyaan, Disiapin nggak ya? bisa tolong disiapin nanti ya. Ini Tolong, koko nih. tolong nanti Nih, pertanyaan dari pamungkas nih. tim asyir kita, Nih, koko nih. Oh, silakan isi, tulis. Oh, lu mau ngomong tulis apa pertama? Lu Oh, mau dia mau tulis? ngomong. Lu mau tulis apa ini? Ngomong. Mik. Waduh, Mike. Oke, boleh. Tolong. Kasih mik. Kenalin. Follower nih. Udah. Nyala kok. Nama. Puon ya. Nama saya Puon. Petra gua. Pet. Sebenarnya kalau pacaran, kalau orang tuanya, perhati dulu orang tuanya. Kalau setuju, enggak, ya kan? Pun pernah begitu pacaran. Bagaimana maksudnya? Orang tuanya, Iya, orang tuanya setuju. enggak, orang tuanya tidak setuju. Ah. Nah itu masalahnya, gue juga pacaran sama anaknya, Oh. ya kan? Ah. Ini orang tuanya ngadu ke rumah. Nggak Begitu. setuju dia? Iya. Tapi lu sayang sama anaknya. Ya kan lu pacaran sama anak. Sayang, cuman pokoknya jangan deketin anak itu katanya. Aduh, kasihan. Mau ngomong apa? Ya gua berdoa betul. Mau ngomong apa sekarang? Ayo. Gua kagak tahu, gua berdoa aja buat lu. Gua bantu doa deh. Selamat. Ya duduk. Sini. Kasian banget sih lu. Salam. Iya, Puan. Nanti gua kasih tau ya jawabannya ya. Duduk. Puan. Gua kasih tau ya. Orang tuanya gak setuju. Tapi lu suka sama anaknya. Lu disuruh tinggalin dia. Itu berarti Tuhan akan kasih yang lebih dari yang apa yang kau pikirkan. Wes, sedap. Amin. Tunggu. Pendeta harus jawabnya begitu. Amin, non? Amin nggak? Kalaupun nikah, itu kehendak Tuhan. Kalaupun tidak menikah, itu sudah takdir dari atas. On, ingat ya, cuma satu. Ditolak mertua, itu biasa. Tapi ditolak sama cewek, itu luar biasa. Oh, lu amin mulu dari tadi lu. Pasti Tuhan kasih yang terbaik ya, On ya. Oke, Tuhan berkati On ya. Oke, God bless. Oke. Thank you, On. Nah, dari tadi kan kita Gue juga pernah ditolak On sama orang tua On. Jadi begini perut gue gede. Oke. Dari tadi kita kan ngomongnya nih kayaknya nih pasangan terus ya gitu kan, cowok cewek gitu kan, pacaran gitu. Nah, sekarang kalau kita ngebahas unconditional love, mengasihi dari kekurangan itu,
Kalau kita ngebahas ini tentang di dalam keluarga tuh gimana? Kadang-kadang mungkin kita punya orang tua gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin gitu, orang tua kita berusaha untuk bertebal, tapi kira-kira mereka tuh gimana gitu sama kita, gitu. Bawel lah, apalah segala macam. Nah itu gimana? Ada banyak hal sih yang perlu kesannya kalau ada orang tua datang ke sini. Saya juga jadi orang tua hari ini. Ya puji Tuhan, pernikahan kami sama istri itu berjalan 10 tahun ya. 10 tahun pernikahan. Ada satu perubahan yang kami rasakan sih akhir-akhir ini, yaitu kita udah harus punya komitmen 1 bulan sekali sih ya. 1 bulan sekali saya setidaknya bawa Yola pergi. Nah, istri Yola. Nah, saya tanya sama Yola nih, "Mah, kira-kira dari anak 2 ini mana yang lu paling cintai?" Kata dia sama. Tapi sih gue curiga, nggak sama. Dari gelagatnya dia lebih sayang sama yang nomor 2. Kelihatannya nih. Karena kalau nomor 2 salah nggak pernah dimarahin. Nomor 1 salah, waduh, Tuhan Yesus datang kedua kali langsung. Jadi saya bilang sama dia, bohong lu, kayaknya nomor 2 lebih sayang. Enggak. Nah dia tanya sama saya, kamu lebih sayang mana? Saya nggak mau kasih jawaban. 1, saya jarang di rumah. Yang kedua, dia nggak bisa prediksi saya. Dua-duanya saya cium, salah begitu. Masih ingat dengan Ishak dan Ribka? Ishak lebih sayang sama siapa? Esau. Ribka sama siapa? Yakub. Benar kan? Ketika dalam keluarga sudah memisahkan posisi itu, lihat, jadi masalah. Perhatikan baik-baik dengan Yusuf. Yusuf paling disayang oleh bapaknya. Oh iya. Makanya saudara-saudara benci sama Yusuf. Bukan karena Yusuf salah, karena bapaknya, ibunya terlalu sayang sama Yusuf. Orang tua itu penting. Walaupun kita ada rasa lebih terhadap yang lain, anak kita, minta maaf, tolong jangan ditampilkan di depan anak-anak. Bicaranya di bawah. 1, yang kedua, mengenai anak terhadap orang tua atau kakak adik satu sama lain. Lihat ya, domainnya adalah kakak lebih diperhatikan daripada ini. Nggak enak ini, anak nomor 1 dan anak nomor 3. Anak nomor 2 paling bahaya nih. Gue anak tengah. Nomor 1 paling disayang, paling bungsu iya. Karena nomor 1 diterbangin ke Amerika, bungsu diterbangin. Gue anak tengah, Jakarta aja loh. Anak tengah itu mau main ke atas nggak ditolak, main ke bawah ditolak, independen dia. Ini jadi masalah nih. Makanya saya bilang, tolong diperhatikan tentang hal begini. Saya mau klaim aja, setiap anak yang disisihkan dalam satu keluarga, ingat baik-baik. Kalau anak itu tidak ada sedikit pun hati yang terluka, saya mau sampaikan, anak ini akan menjadi anak yang menjadi berkat buat keluarganya. Wow. Perhatikan baik-baik. Hasil yang selama ini saya lihat di lapangan dan Alkitab bilang apa? Yusuf dibuang, tapi Yusuf yang paling diberkati Tuhan. Di dalam satu keluarga ada anak yang dimarginalkan, tetapi hatinya tidak terluka, tapi hatinya dipulihkan Tuhan. Lihat, dia akan menjadi pribadi yang menjadi berkat buat keluarganya. Wow. Amin. Luar biasa tuh. Kasih tepuk tangan dong. Kayaknya Luar pasif biasa, luar sekali biasa. untuk memberikan. Oke, ini ada pertanyaan nih, Kak Petra. Ini yang tadi kayaknya nih, yang saya juga tanya. Batasan hubungan kakak adik ketemu gede. Nah, ini dia nih. Oh, yang atas dulu ya. Bagaimana tentang ATM? Adik tapi mesra. Asik. ATM lagi. Adik tapi mesra. Iya, ATM. Lucu juga loh. Ini ATM BTN nih gua rasa nih. Aduh. Kalau seandainya Putri dong, Putri coba angkat. Yang cewek-cewek di sini yang single datang single. Darah. Rara sini lah, sini. Sini korbannya lu dulu. Sini cepet, kalau enggak gue salipin lo. Sini. Kasih dia. Darah sini dah. Hah? Ada mantannya sini mah. Yang bawa mic kayaknya. Sini dah. Bukan. Lo mau naik ke depan apa di bawah? Ayo sini cepat. Depan. Cepet. Kasih persembahan dia. Oh, persembahan. Persembahan buah sulung. Sini Dara.
Sini dah, duduk di sini sendirian, gak ada pesanan. Sini dah. Sini bro, nih. Dara, sini. Iya sini, ngadep sini. Ya. Iya. Duduk. Iya. Sini. Berapa kali pacaran? Udah berapa kali pacaran? Pegang mic. Yang official apa yang unofficial? Oh! Nah ini adik tapi mesra tuh ya unofficial kayaknya. Baru kali ini narasumber agak-agak nih ya. Gue serius. Yang serius sama yang gak serius. Wah. Sebelum percaya sama sesudah percaya. Sebelum percaya tak terhitung. Oh sudah. Maksudnya lupa. Ini kacau banget nih. Enggak. Kalau lagu anak-anak yang paling parah itu apa sih? Bintang kecil di langit yang biru. Sekarang saya tanya, nanti malam kita keluar nih. Lihat bintang di atas, langitnya biru apa hitam? Yaudah, ini dia kayak begini nih ngomongin. Ayo, sebelum percaya, sebelum bertobat, berapa banyak mantan pacarmu? Ada ya? Ya, ada yang udah bertobat. Oke, Dara, pernah nggak dekat sama seseorang dan orang itu tidak mau menjalin sebuah status, tapi dia mau seperti orang yang punya status? Pernah alami itu nggak? Pernah. Pertanyaan saya, hatimu terluka nggak? Terluka. Kalau ngarep. Hah? Kalau ngarep terluka. Ternyata dia lepas kamu kan? Aha. Terluka nggak? Terluka. Karena lu pakai perasaan kan? Perasaan. Oke. Bro, anggap lu pernah deket sama dia. Contoh. Pakai logika kan? Iya. Oke. Setiap orang yang dekat sama seorang wanita gunakan logika tapi pakai nafsu kan? Oke. Wanita dekat sama laki-laki tidak punya status tapi saling suka, dia pakai perasaan plus nafsu. Laki-laki gunakan logika plus nafsu. Mana yang lebih dalam? Perasaan plus nafsu. Terlukanya robeknya kenceng gak? Robek. Terluka sih, tapi move on-nya juga cepat. Terluka, tapi move on-nya juga cepat. Yes. Wah, player bos. Enggak dong, kan Gua kasih tau Pak Yanto nih. Itu sebelum bertobat katanya. Sebelum bertobat. Enggak dong. Oh, sebelum bertobat. Sebelum di CK7. Sebelum di CK7. Nih, mumpung masih direkam. ada alasannya. Apa tuh? Mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Makanya dia masuk CK7. Aduh Tuhan. Udah deh, gitu aja deh, Dar. Makasih Dar, ya. Tuhan berkati aja, Dar. Ya. Kasih Dar. Udah cukup. Nanti di sini nggak enak direkam soalnya. Udah tahu ya? Bagaimana tentang ATM adik tapi mesra? Kasihan dengan ceweknya sebenarnya. Kalau tidak ada status, tapi dia suka, tapi laki-lakinya tidak mau ada status, itu sakit loh. Karena wanita itu tidak pernah pakai ini, dia selalu touch ini. Kalau wanita pakai ini, biasanya dia player. Tapi kalau dia itu wanita yang normal, pakai ini dia. Kalau pakai ini, dia all out, itu masalah. Tiba-tiba pas lagi dia mau serius, butuh kepastian, tuh cowok bilang ini, kan kita hanya teman doang, sakit bos. Di sininya udah terluka. Nah laki-laki beda, logikanya kuat, tapi pakai nafsu. Wanita perasaan kuat pakai nafsu, ngiket dia. Masalah dia di situ. Yang kedua, batasan hubungan kakak adik ketemu gede. Batasannya sederhana, biasa saja. Apa? Jangan komunikasi sering dengan orang yang sama. You kalau komunikasi sering sama dia, tiap pagi kasih tau dia, udah makan pagi nggak? Siang kemana? Malam kemana? Aku mau pergi sama temanku. Jam pergi-pergi, aneh tuh. Kalau hanya teman saja, nggak boleh larang. Kalau dia larang, pasti dia minta hubungannya jauh dari situ. Batasannya apa? Ya biasa aja jadi teman. Artinya apa? Hari ini, misalnya contoh ya, si A tuh cowok, si B tuh cewek. Tiap hari komunikasi A sama B, nanya pagi bagaimana, siang bagaimana, malam bagaimana. Saling perhatikannya sudah lebih, tapi tidak ada status. Ngapain begitu? Capek hati. Perlakukan si B sama, perlakukan si C sama, perlakukan si D sama. Buat aja sebagai circle biasa, teman biasa. Kalau dia minta gini, siang lu makan apa? Lu pengen tahu aja gue mau makan apa.
Artinya gini, ketika kamu memberikan ruang lebih spesial kepada seseorang yang lawan jenis, itu berarti batasannya sudah lewat. Tapi kalau batasan yang normal, ya biasa aja diperlakukan seperti hal yang lain. Oke, lihat baik-baik. Tidak punya status, tidak boleh di-jealous. Siapa yang jealous, maka statusnya sudah ditabrak. Oke, sip. Ya. Oke, itu buat yang jomblo-jomblo, hati-hati. Gimana kalau kita menyukai seseorang, tetapi orang itu menyukai orang lain? Ya udah biarin aja. Main lagi. Ini ada terusannya. Dan orang yang kita sukai itu tahu kalau kita suka sama dia, lalu responnya adalah kayak PHP. Terus kita harus tetap berjuang buat dapetin dia atau menyerah? Pertanyaan gue sederhana. Ini orang yang tulis ini cewek apa cowok? Bukan saya. Nih ya, nih kita logis aja ya. Ini logis aja nih. Kita ambil dia laki-laki atau perempuan. Anggaplah dia perempuan. Kalau dia perempuan dia ngomongnya begini nih tulisannya. Gimana kalau kita menyukai seseorang? Itu udah salah. Satu ya. Karena dia perempuan ya. Artinya dia lebih aktif daripada itu cowok. Kalau ini yang tulis perempuan ya. Gimana kalau kita menyukai seseorang tetapi orang itu menyukai orang lain? Artinya cowok itu suka sama cewek lain dong. Tapi dia suka sama dia. Iya. Nah, itu dia ya. Dan orang yang kita sukai itu tahu kalau kita suka sama dia. Lebih parah tuh bos. Dia suka sama cewek lain, tapi dia tahu bahwa dia tahu bahwa dia suka sama dia. Oke, lihat. Suka sama dia. Terus tuh orang malah kayak PHP pemberi harapan palsu. Terus kita harus tetap berjuang buat dapetin dia atau menyerah. Kalau ini cewek, saya minta maaf, berubah hari ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau ini cewek, karena bagi gue nggak make sense. Nggak make sense. Ini sih jual harga bos. Kalau ini cewek, sorry ya, nggak ada nilai jualnya bos. Mau kata cantik apapun, nggak ada nilainya. Cowok tuh butuh cewek yang tenang. Cowok harus aktif, cewek nggak boleh aktif. Tapi kalau sudah dapat, silakan deh lo. Aktif? Enggak. Kerjasama aja bagaimana? Kerjasama lah. Kerjasama. Yang kedua, sekarang ini cowok. Kalau ini cowok logis bagi saya. Saya suka sama tuh cewek suka sama orang lain. Tapi tuh cewek tahu kalau dia suka. Saya suka sama dia tahu. Terus kemudian dia memberikan harapan palsu nih cewek. Udah selesai. Saya boleh berjuang. Gue berjuang kalau gue. Kalau gue cowok, gue berjuang. Berjuang dalam apa? Doa dan puasa. Kalau kan rohani bos. Mantap. Kan ngomongnya di gereja. Iya benar. Ini ngomongnya di gereja. Kalau ngomong duluan gue Uber pakai mobil. Lu kemana aja gue Uber. Karena di gereja doa dan menara doa tiap hari. Doa fajar sampai nungging lu. Udah tuh. Doa fajar, menara doa, doa puasa, kurus deh lu sampai begini. Gak nih kita ngomong real ya. Tapi kalau saya cowok, saya Uber loh. Karena bagi saya apa? Kalau belum resmi, gue boleh masuk. Tapi kalau resmi gue gak mau masuk. Kalau itu dia, dan saya yakin ini, pepet terus bos. Tapi kalau dia cewek, minta maaf ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Pengalaman kayaknya. Enggak sih, jam terbang aja, jam terbang. Pengalaman sih enggak jam terbang aja. Tergantung penerbangan 35.000 kaki kayak di atas. Tergantung pesawat juga. Kalau Lion sih nggak bisa begitu bos. Iya. Ini agak ribet nih. Coba gue baca. Tulisannya. Sehat gak Sela? Sehat apa? Sehat nggak? Gue nggak tahu lo sehat apa enggak. Pertanyaan sehat enggak? Ya lu nggak sehat apa enggak? Lu tahu. Saya lalu-lalu, maksudnya saya dulu gitu ya. Kan saya lalu-lalu, itu berarti saya dulu gitu. Hebat nih. Baca pertanyaan ya, butuh tingkat pendidikan tinggi juga sih. Untuk mencerna setiap pertanyaan. Sehat enggak? Lu yang jawab. Saya lalu-lalu, gue dulu, kata dia. Ini lucu banget saya lalu-lalu. Melayu. Kebanyakan tinggal di Inggris. Asik. Saya lalu-lalu, saya punya pasangan, tapi saya punya adik angkat perempuan. Pasangan saya cemburu. Padahal adik angkat saya benar-benar saya anggap saudara. Dan tidak ada buat berpacaran sama dia.
Susah banget ditulisan, bos. Tidak ada niat berpacaran sama dia. Oke, sehati dengan mereka. Saya ingin pasangan saya dapat menerima adik angkat saya sebagai saudara. Pertanyaan gue, ini adik angkat yang ngangkat orang tuanya, apa dia yang ngangkat? Nah, penting nih, penting ya. Iya. Kalau orang tuanya ngangkat dari kecil, harusnya pasangannya terima dong. Iya. Tapi kalau dia ngangkat, maksud lu apa? Ngangkat ya. Lu ngangkat aja udah berat lu. ATM nih ini mah. Saya lalu-lalu. Saya lalu-lalu ngangkat anak juga lu. Jadi intinya sederhana ya. Intinya sederhana. Yang tulis pertanyaan ini, kamu sudah tahu jawabannya. Kalau yang ngangkat orang tuamu, kasih pengertian sama dia. Kalau dia tidak punya pengertian, ingat baru pacaran bos, belum suami istri. Kalau masih pacaran, jangan terlalu banyak atur. Kalau udah pacaran ngatur, lu gak usah terusin. Nanti udah nikah, parah. Yaudah baca lagi, selesai ya. Tapi ini kebanyakan tentang pasangan ya, Iya, unconditional. memang nih, di sini orang-orang ini semua di sini. Saya lalu-lalu juga nih kayaknya. Lalu. Aduh, enak nih khotbah di PRJ khotbahnya begini aja terus bos. Ya, tentang ini. Apakah jodoh atau pasangan hidup ditentukan oleh Tuhan? Ini pertanyaan berbobot. Dari sepanjang hidup saya melayani di sini, baru kali ini terbobot. Yang lain, saya lalu-lalu. Ih, pertanyaan tadi memberikan inspirasi banget sih. Lalu-lalu gitu loh. Asik. Untung gak tulis nama. Kalau nggak gue bisa disambit. Apakah jodoh atau pasangan hidup ditentukan oleh Tuhan atau kita sendiri yang memilih? Tuhan memberikan free will kepada kita untuk memilih. Ya, dalam nih. Ini sekolah teologi S4 nih bos. Yuk, 3 ya. 3 nih. Yang pertama, Adam minta teman hidup. Apa Adam dikasih teman hidup? Oke. Yang berotoritas siapa? Tuhan. Selesai ya? Habis ya? Selesai. Alkitab ngomong. Ishak sama Ribka. Dasarnya cinta apa orang tuanya yang jodohkan? Cinta karena mereka yang memilih apa orang tua yang jodohkan? Orang tua. Dijodohkan. Yakub. Yakub cintanya sama Lea apa sama Rahel? Rahel. Dipaksa apa karena cintanya yang kuat? Kerja nggak dia berapa tahun? 7 tahun. Dapat Rahel nggak? Dapat siapa? Lihat, perhatikan baik-baik. Dapat siapa? Ya. Saya kasih tahu ya. 7 tahun kerja, dapatnya siapa? Tujuannya siapa? Kalau dia tidak cinta sama Rahel, dia tidak mau tambah lagi kerja 7 tahun. Kalau orang udah saling mencintai kuat, dia akan kejar dimanapun dia berada. Lalu-lalu begitu. Terinspirasi bahasanya. Thank you yang buat pertanyaan tadi ya, membukakan pikiran saya. Sekarang saya setiap khotbah, lalu-lalu. Asik. Ada ada pemberian kata, lalu-lalu. Tuh. Dia kerja 7 tahun dapat Rahel nggak? Dapatnya siapa? Kalau kita nggak cinta sama Rahel, cukuplah Lea juga udah oke lah. Tapi tidur nggak sama Lea? Punya anak kan? Oke. Kerja lagi berapa tahun? Jadi berapa? 14 tahun. Dia bilang apa? 14 tahun nggak ada artinya. Karena betapa cintanya dia sama Rahel jadi satu. Artinya jodoh bisa dikasih Tuhan, bisa lewat orang tua. Jodoh lewat sebuah pilihan. Ada free will. Kebebasan yang manusia miliki hanya kebebasan untuk dirinya saja.
Dan kebebasan tidak boleh keluar dari dirinya. Kalau kebebasan keluar dari dirinya, maka dia sudah mengambil porsinya Tuhan. Lihat baik-baik. Allah itu pencipta? Allah pencipta nggak? Ya. Manusia ciptaan nggak? Ya. Dari semua ciptaan Allah, mana yang paling sempurna? Manusia. Manusia sempurna, tapi manusia hanya sempurna untuk dirinya saja. Dia boleh punya keinginan, dia boleh punya kehendak, dia boleh punya perasaan, tapi hanya dibatasi oleh dirinya saja. Selesai. Tapi Allah bukan sempurna, Allah mutlak. Allah sempurna buat dirinya, tetapi dia juga sempurna untuk orang di luar dia. Artinya, manusia punya kehendak bebas untuk dirinya. Tetapi Allah punya kehendak bebas untuk mengatur ritme dari manusia yang sempurna itu. Saudara, punya kebebasan tidak mungkin lewat dari batasan kalian. Maka kita tidak boleh mengatur orang lain. Ketika kita mengatur orang lain, kamu keluar dari kesempurnaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Manusia tidak boleh batasi kemauan orang. Tapi kemauan orang hanya terbatas buat dirinya dia dan saudara buat diri saudara. Selesai sampai di situ. Itu berarti jodoh bisa dari Tuhan. Jodoh dijodohkan oleh orang tua lewat orang tua. Yang ketiga, berdasarkan kemauanmu. Kebebasanmu tidak bisa melebihi dari batasan dirimu. Hanya khusus untuk dirimu. Itu saja. Selesai. Berikan tepuk tangan. Woi. Aku ada satu pertanyaan, mungkin terakhir nih Kak. Ya. Sering kan kita lihat, tadi dibilang kalau misalnya kita memperlakukan hal yang baik kepada orang yang baik sama kita, nggak ada upahnya. Ya. Tapi kadang kita melakukan hal itu dan orang yang kita perlakukan baik itu justru terus-terusan menyakiti kita. Itu Oke. gimana menyingkapi? Petrus pernah bertanya, murid-murid Yesus pernah bertanya, berapa lama aku harus mengampuni? Maka Yesus berkata, 70 kali 7 kali. 70 kali berapa? Berapa jadinya? Berapa? 490. 1 tahun berapa hari? Unconditional love. 490 hari. 1 tahun berapa hari? Unconditional love. Artinya Yesus mau kasih tahu dia, kamu kalau ngampuni orang itu bukan 1 hari 1 kali, lebih daripada itu kamu harus lakukan. Selesai. Walaupun dia buat jahat sama kita, ampuni terus bos. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu nggak ngampuni dia, Bapamu di surga juga nggak mungkin ngampuni lo. Iya, betul. Nggak mau pusing deh, orang yang nyakiti kita hari ini kamu ampuni aja. Jangan simpen, kamu simpan, Tuhan juga nggak berkati kamu. Ingat baik-baik ya, saudara-saudara semua di unconditional love. Ada orang yang menyakiti engkau, kamu mengampuni dia. Karena orang yang mengampuni, sebesar itulah saudara diampuni oleh Tuhan. Dan saya mau sampaikan, orang yang tidak punya beban di hatinya, dia pasti diberkati Tuhan. Amin. Contohnya nih, lihat perut gua nih. Udah diet nih bos, setiap makan 1 hari gue 1 sendok semen. Lalu-lalu memang begitu. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Boleh tutup dengan doa kali Ya kita berdoa yuk, berdiri yuk semua. Angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Yuk. Angkat kedua tangan, saya mau berdoa. Ya. Bapak terima kasih untuk setiap pribadi yang hadir dalam ruangan ini. Engkau tahu hati kami masing-masing. Biarlah hati kami tidak dipenjarakan dengan masa lalu kami, tapi hati kami telah dimerdekakan oleh Tuhan. Semua yang ada di tempat ini ada pribadi-pribadi yang mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Di satu sisi juga mereka ingin mengasihi kepada orang-orang di sekitarnya tanpa syarat, tanpa melihat siapa mereka. Tapi yang paling penting hidup mereka semua diberkati Tuhan. Mereka yang akan mau masuk dalam jenjang pernikahan, diberkatilah mereka Tuhan. Bahkan mereka yang belum punya teman hidup, Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Bahkan mereka menantikan keturunan pun Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan mereka yang sedang menjalin cinta kasih hari ini, tapi cinta mereka salah jalurnya. Tingkah laku mereka salah, ada banyak tindakan-tindakan cinta yang mereka lakukan salah. Sore hari ini yang berdoa, dikuduskan oleh Tuhan. Dilayakkan oleh Tuhan. Supaya pasangan hidup mereka semua dikuduskan Tuhan. Ketika mereka masuk ke rumah pernikahan, keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa, hidup di dalam ketidakbenaran dibenarkan hari ini oleh Tuhan. Karena lewat sebuah dikuduskan oleh Tuhan. Berkati setiap mereka dan semua yang ada di tempat ini siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara.
Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga,